Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tatap Wicara episode kedua. Jadi seperti yang kita bicarakan dari kemarin-kemarin, bahwa Tatap Wicara itu akan selalu menghadirkan berbagai macam narasumber. Nah, kebetulan yang akan hadir kali ini adalah teman kita juga sebagai seorang atau sebuah tim konten kreator yang dimana konten-kontennya itu cukup menghibur masyarakat Enrekan. Nah, kita sambut saja Terajana Official. Jadi Terajana ini sebuah tim yang menggagas video-video lucu yang bertemakan kearifan lokal di Enrekang atau isu-isu atau fenomena-fenomena yang sering diperbincangkan di tempat-tempat umum kayak Meki Mampabalian, Meki Si Gosip, cerita-cerita rakyat itu diplesetkan dan dikasih jadi lelucon. Dan itu sangat menghibur khususnya untuk viewers atau penonton-penonton yang ada di Kabupaten Enrekang, karena memang kayaknya penonton kita suka hal-hal yang seperti itu. Oke, langsung saja kita tanya-tanya. Jadi di sini ada tamu kita, ada, bisa perkenalkan nama dulu. Ada Kakak Monik, Kakak Utli dan Kakak Mimi. Iya. Jadi kita mulai dari mana ya? Kok Pak Bos nervous sih? Saya nervous berhadapan dengan 3 kreator-kreator yang sangat, menurut saya, jenius. Alhamdulillah. Amin. Iya, menurutku Terajana itu pas saya bongkar itu channelnya, saya pantau-pantau, Anda bisa pikir itu untuk angkat konten susi teh. Maksudku sampai terpikirkan begitu, angkat isu-isu begitu yang sangat lucu dan sangat menghibur. Pertanyaan saya, apa kira-kira motivasi tak mengangkat tema seperti itu sebagai konten? Yang ditanya siapa? Siapa? Siapa yang mau menjawab? Yang ditanya aja dulu. Iya. Ibu Utli. Saya ingin misalnya ada perantau-perantau yang jauh yang belum bisa kembali ke kampung dan udah lama sekali merantau, mereka masih bisa ingat kampung. Misalnya kami berpindah-pindah tempat untuk syuting, mereka bisa lihat, oh sekarang misalnya di desa ini ada itu, ya. Di pasar, oh sekarang pasar ini begini ya, di desa ini seperti ini. Sekarang di kampung udah, oh ternyata udah ramai juga, nggak seperti di pikiran kita bahwa masih seperti yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jadi memang untuk mengobati kerinduan. Terus di samping itu sih sebenarnya itu juga hobi kita ya. Karena aku memang suka kayak suka lucu-lelucon kayak gitu di rumah. Di rumah pun kadang orang bilang omame bilang orang gila gitu loh, karena aku memang suka lelucon gitu. Di samping itu kita juga pengen sukses, mungkin kita putar balik dulu yang ini pribadi saya, yang saya dulu bergelut di dunia pasar, penjualan, dagang, saya coba putar setir ke jadi kreator seni, ya. Pekerja seni karena memang itu itu memang hobi saya. Nah, ini Kakak Monik kenapa tiba-tiba tertarik ikut gabung dalam konten-konten begitu yang lucu-lucuan? Gini, awalnya sih aku memang ditawarin sama ini Mimi Remido, yang dia berperan dalam channel YouTube itu. Yang paling dikenal di masyarakat itu kan namanya Tilika. Dan kadang kalau aku keluar rumah, kadang aku yang dipanggil Tilika. Jadi aku ralat bahwa di situ saya bukan Tilika, hanya saja di situ aku berperan sebagai Mami Rente. Mami Rente. Ya. Awalnya aku berpikir bahwa kayaknya kalau jadi YouTuber nggak semudah membalikan tangan gitu.
Tapi aku penasaran hobi. sama YouTube. Penasaran, iya. Penasaran banget. Penasaran. Dan dengan kalau YouTube. untuk bikin-bikin konten gitu memang hobi saya yang pertama. Dan untuk saat ini aku nomor 2 kan yang namanya cuan. Tapi saya pantau itu viewersnya lumayan di umur segitu. Viewersnya lumayan banyak. Saya pantau kemarin itu channelnya. Yang saya khawatirkan di sini karena kan kami bertiga ini awam dalam dunia per-YouTubean. Aku sering buka YouTube yang misalnya YouTube pemula. Aku pengen tahu karena kan saya penasaran bagaimana prosedurnya di situ, bagaimana cara memulai dan lain-lain. Betul. Dan saya di situ sangat khawatir bahwa kalau misalnya langkah-langkahnya udah terpenuhi, karena insya Allah akan terpenuhi langkah-langkahnya. Cuman kalau mengajukan monetisasi yang saya lihat di YouTube pemula, kayaknya susah. Kadang ditolak karena ada beberapa faktor. Iya. Itu aja yang saya. Itu tantangannya ya. Itu tantangannya untuk masuk di dunia YouTube. Nah, ini kan saya pantau bukan melihat channelnya Terajana Official. yang memang lucu ini sering bertengkar antara kakak. Ini kakak ini perannya sebagai apa di? Kadang jadi peran apa di sana? Yang lagi hits. bahasa duri kan mau kan? Iya bahasa duri saja gas. Sama bahasa duri. Jadi itu aku tuh lagi usul lagi peranku yang Tilika sama ini peran baruku yang jadi Indo Cocoy. Itu yang paling suka itu. Kalau Tilika dia karakternya Tuli baru suka ki mutang-mutang. Iya. Mutang juga di Rente. Jadi gali lubang tutup lubang. Anaknya banyak. Kayak anaknya satu lusi. Sok kaya. Karena kan pasti di kehidupan yang nyata pasti ada aja yang digambarkan tentang tokoh itu kan. Tilika namanya. Kalau Indo Cocoy dia perannya apa itu perannya? Jadi, karakternya seperti apa? Karakternya itu mama kodong yang tinggal di kodong suaminya 10 tahun. Baru ada nanya paling nasayang, satu-satunya nanya paling nasayang. Anaknya tuh anaknya itu selera tinggi, mau dibilang orang kaya. Nama karakter di anaknya itu siapa? Anaknya namanya Lisi. Yang perankan Lisi? Monik. Oh iya. Dan yang punya ide juga kan Lisi, saya sendiri. Oh iya. Bagaimana karakternya Lisi ketika diperankan Kak Monik? Dia itu selera tinggi. Dia hanya hidup sama orang tuanya perempuan, tapi dalam season itu dipanggil Indo Cocoy. Jadi kadang kalau aku panggil dia, saya bilang Indo. Itu sih. Tapi memang itu menurut saya juga sering menulis skenario, membangun tokoh-tokoh itu sangat relevan dengan kehidupan yang ada di mereka. Iya. Karena yang sekarang ada di rumah, skenario yang sudah aku buat itu ada mencapai sudah mungkin kalau misalkan dibikin itu kan disutingkan itu sudah mencapai di 40 lebih episode. Karena saya menggagas lagi untuk kehidupan anak-anak. Jadi insya Allah kalau misalkan ini jadi saya mengangkat anak-anak di bawah karena mereka kadang ke rumah, tante kami juga mau ikut. Aku bilang orang tua mengizinkan, bilang iya. Jadi pas mereka pulang aku tulis lagi. Jadi nanti aku sebagai gurunya, ini gurunya Monik yang sebagai orang tuanya. Itu dalam skenario perannya seperti itu. Saya penasaran lagi nih, caranya mengeksplorasi ide itu bagaimana, ide dan gagasan dalam penulisan. Bagaimana caranya mendapatkan ide-ide seperti itu? Kalau saya pribadi kadang kan kita mut-mutan untuk membuat suatu skenario kan. Nah, kadang idenya itu kadang dari suami saya. Ini tolong ambil dong ini. Oke, aku tulis lagi dulu di buku. Pas aku jalan lagi atau lagi ngapain, langsung aku tulis dulu uraiannya secara garis besar. Nanti kalau ada waktu
aku kembangkan itu jadi satu skenario seperti itu. Dan kadang juga beberapa anggota tim itu menyumbangkan ide begitu. Iya boleh, iya karena ini apa? Kalau Mimi udah 2 ya kemarin, udah 2. Monik juga ini lagi jalan 2. Jadi episodenya lagi jalan 2. Keren. Artinya memang di Terajana Official itu kita dipicu untuk iya, berpikir. Karena kan aku coba minta ide mereka karena takutnya nanti monoton kan ceritanya, iya, monoton. Betul. Jadi coba kalian keluarkan ide kalian. Iya. Jadi nanti idenya Mimi lagi kita main setan-setan. Lebih ke horor lebih. Ini di horor. Seleranya kami lebih ke horor. Iya, dia memang kayak lain-lain. Dia kayaknya lain-lain dia. Kalau di Monik itu kita mainnya di sahur sepuh. Kita maksudnya itu ala-ala begitulah. Kolosal ya? Iya, kolosal. Iya. Itu cuman ide, baru ide. Tapi kalau misalkan skenario saya sudah jadi. Saya penasaran nih kenapa kamu suka kolosal yang berkelahi begitu? Pertanyaan saya. Iya. Emang dari dulu aku suka serial yang seperti itu. Contohnya kayak contohnya ada aku enggak. Iya aku suka juga itu. Tapi yang paling aku suka itu kan Lasmini. Iya, yang bukan hal itu Lasmini. Sesepuh, Tinular. Aku paling suka. Lasmini yang angku. Angku sombong dan seksi. Iya, memang dia orangnya seksi. Memang suka godain anggota-anggota Majapahit gitu, darah biru. Jadi aku paling suka. Jadi ya saya terinspirasi untuk lanjut membuat yang kolosal seperti itu. Tapi itu baru ide. Iya. Keren itu. Apalagi kalau bisa dikemas dalam bentuk banyolan itu, bentuk-bentuk kolosal itu sangat lucu. Itu adalah dua perpaduan genre yang akan saling menguatkan dalam satu tema. Iya, makanya kita banyak logat yang ada di dalam gitu loh. Ada logat Jawa yang diperankan oleh Eyang, terus ada logat yang duri banget, tapi mengarah ke bagian atas. Bagian Masale, iya, bagian yang diperankan Aji Saripat. Terus sekarang saya lagi belajar. Itu peran yang gagaskan oleh Monik, namanya Aji Peneng. Jadi aku lagi sementara belajar untuk logat Bugis. Seperti itu. Artinya tidak sesederhana yang orang-orang pikirkan bahwa pun konten seperti ini kita butuh belajar juga. Kita butuh belajar. Kita butuh riset, kita butuh penelitian. Kita latihan dan selalu nonton. Iya. Di itu paling susah logat Bugis. Kenapa lo susah? Kan kemarin ndak ku tahu bagaimana caranya. Agak susah ya logat. Agak kuisengnya. Tapi insyaallah kalau misalkan kita belajar pasti bisa. Yang tanpa belajar peran Aji Saripa sama Eyang. Karena memang dari dulu aku suka Jawa. Dan saya pun medo-medonya itu loh. Iya. Sarifa dulu, Sarifa. Wih. Dia rakyat kula. Kejawa kiki ya. Itu cuman Itu cuman lelucon tim. Keren. Nah, saya penasaran ini apa langkah-langkah yang ditempuh Terajana Official untuk tetap solid, tetap kompak begitu. Nah ini saya tahu kakak-kakak semua orang sibuk. Bagaimana menyepakati waktu, menyepakati kegiatan supaya bisa tetap kompak dan membangun itu Terajana. Ya, kakak Mimi, bagaimana itu kak? Kenapa anak tak bisa aja kompak begitu? Sebenarnya harus kan kompak. Misalnya yang paling lelet itu saya yang paling rajin. Tanya nih, saya paling on time waktu. Yang paling lelet atau waktunya itu selalu maju Iya, Ibu Tli. Dia memang selalu telat. Jadi untuk menjaga itu kekompakan, itu ada kita bikin grup dari situ bikin semua sering-sering, Jamila, saling memahami begitu.
Jadi maksudnya kalau bahasa durinya tuh Eris cerita boko begitu. Pokoknya kita belak-belakan seperti itu. Harus ada transparansi, keterbukaan begitu. Kayak contoh, Monik peran gancang ngopo kowe malah lo taruh di kojia. Iya, Siapa tahu Kak Monik memang suka mau dia cantik terus. Nah, suka memang. Saya kan memang orangnya perfeksionis. Oh iya. Suka memang. Makanya nanti dalam suatu skenario nanti aku jadikan sebagai mama yang mama banget. Yang pakai pakai gamis, pakai kerudung, pokoknya nggak ada makeup sama sekali. Jadi dia selalu diselingkuhin sama suaminya gitu. Nanti plek-plek aku kelihatan Anji. Jadi teman-teman yang sementara nonton, ini keseruan dari tim Terajana Official yang kalau kita dengar-dengar itu memotivasi kita di Lorong 2 Tim bahwa kekompakan itu perlu dijaga dalam satu tim. Iya. Saling keterbukaan ya tadi, saling keterbukaan. Jujur. Dan tentunya kalau saya dengar-dengar tadi itu semua yang ada di sini ambil peran masing-masing. Iya. Ada yang sumbangsi ide, ada yang memotivasi untuk lebih disiplin, ada yang menguatkan karakter karena sepengalaman saya juga itu kan sering main di teater untuk menggarap teater. Itu mendapatkan satu tokoh yang pas itu susahnya minta ampun. Iya. Misalnya kayak karakternya kamu apa tadi? Pilih kayak siapa? Mami. Iya, Mami Rente. Yang harus dituntut untuk sangar. Itu kalau mindset sudah dapat di Kak Monik itu untuk menggantinya itu susah. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Susah. Karena mindset itu sudah tertempel di Kak Monik begitu. Nah, dan ini yang paling saya heran tadi. Minta maaf. Teman-teman Terajana Official itu bukan basic aktor ya, bukan basic teater, tapi bisa dengan fasih memerankan beberapa karakter dan tokoh. Itu caranya bagaimana? Itu kan kemauan. Oh iya. Kemauan kami. Walaupun kami cuman di vokal, tapi kemauan kami kan ingin mencoba. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oh iya. Ya. Karena seperti kemarin waktu waktu kami baru berdua, belum ada Monik. Kami keteteran untuk ganti baju karena kami kan harus dalam satu episode itu kami harus perankan 2 atau 3 karakter. Jadi yang paling ribet itu saya karena emas saya tuh mana aku pasang temi bulawan itu susah dipasang. Yang ini kan karena dia jadi 2 karakter ya. Yang susah itu yang Maruna ya. Maruna kalau saya susah bahasanya kan harus pakai bahasa Irian. Ini tunggu dulu. Ini pertanyaanku. Di mana Ki belajar keaktoran? Karena itu susah loh. Oke, saya jawab dulu. Kalau saya pribadi toh, di mana Kak belajar itu kan maksudnya pada saya jajah banget kan. Kami itu suruh kote. Putli suruh kote. Monik suruh kote. Karena kayak bang sih ajai-ajai. Itu sih nggak capek beda muka kanti aura-aura. Iya. Karena itu kita nggak belajar. Itu memang muncul sendiri. Mungkin ada darah-darah seniman kali ya. Oh iya. Itu ada bakat ya, ada bakat. Iya, mungkin itu tumbuh sendiri. Karena menurut kami ini yang orang-orang panggung itu menjadi aktor itu susah untuk masuk betul-betul ke dalam karakter itu. Misalnya kita bikin satu tokoh, anggaplah tokoh Budi misalnya tokoh Budi, dia karakternya segini begini. Dan itu ndak relate, itu ndak nyambung sama kehidupan kita, itu akan susah masuk. Tapi saya pantau tadi, lihat channelnya, Anda bisa tahu acting sosial tuh. Alhamdulillah. Padahal itu ada ilmu tersendirinya dipelajari dulu itu. Ini semua amatiran. Jujur amatiran. Tapi itu yang natural begitu itu justru yang lebih punya energi loh. Iya. Jadi kalau saya itu pertahankan gaya seperti itu. Iya. Itu sangat mahal di mata saya. Karena kadang kalau misalkan aku lagi latihan, ada yang datang atau apa, kadang mereka bilang lagi ngapain gitu. Kami kadang lagi syuting kan, ada yang lewat,
Mereka itu mami yang tinggal nonton ya kan Mi. Banyak tuh Mi dengar di telinga-telingaku ya, kita bertiga yang jelek-jelek. Gak apa-apa. Kami bahkan kalau misalkan ada cibiran dari orang itu bahkan jadi motivasi kami. Dan kemarin aku bukan dari orang sih, langsung ke telinga saya bahwa dia berkata bahwa ini semua yang pengen banget dibilang artis. Langsung ke telinga saya. Why? Tapi kenapa ada orang yang punya mindset seperti itu? Gak tahu juga, tapi itu kan kita beda-beda kan, beda-beda. Oh iya. Kita harus maklumi mereka. Iya. Itu Kami maklum loh. Itu nggak membuat saya jadi ciut. Jadi bahkan kita tambah semangat. Iya dong, harus. Bahkan kalau misalkan ada yang kayak gitu dan misalkan ada yang sampaikan sama aku, langsung tuh jadikan ide cerita. Itu. Jadi begini haters. Saya juga di sini membela teman-teman Terajana Official karena kami sama-sama orang yang bergelut di dunia seni. Dan yang mereka lakukan ini adalah salah satu cabang seni. Dan memang orang-orang yang tidak paham soal ide, imajinasi, kreasi, dan gagasan itu kadang ngomongnya ngasal. Jadi untuk Anda yang pernah ngomong seperti itu, belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak ada jeda. Oke, katanya ke Kak Monik mau jeda dulu, mungkin mau refreshing dulu. Ada dong. Oke. Saya jadi pusing mau tanya-tanya apa lagi sama Terajana Official karena terlalu banyak penasaranku di kepala dan kita dibatasi sama durasi. Tentunya nanti di luar ini kami akan tetap diskusi karena kita sama-sama kerja seni yang sering dinyinyir. Jadi ini kan kita juga di sini sering proses, tapi kita kan live begitu di teater. Kadang kan kita ada sukanya, ada dukanya sementara proses begitu. Nah kalau di prosesnya Terajana Official, suka dukanya itu seperti apa? Suka dukanya apa ya Mi? Dukanya dulu. Dukanya dulu ya. Dukanya. Kadang kami lagi bermain kan, kita mau pindah angle kamera. Kami yang pindahin lampu, kami yang bawa kabel. Oh belum ada kru begitu? Belum ada, baru kami bertiga. Oh saya kira ada krunya. Nggak ada. Berarti memang multi job ya. Kami betul-betul jadi kalau ini pangete kabel, panganu lampu, kameramen, pangrambu-rambu. Iya dia yang memunculkan membuat asap. Dengan cara apa itu bikin asap? Jelasin. Dengan cara apa itu kalau? Dengan cara itu yang rak telur. Oh ya rak telur. Oh kita bakar sehingga memunculkan asap yang banyak. Ada efek asapnya begitu. Dan kadang mata kami perih. Kalau saya enggak, karena kan mereka pakai kontak lens, saya enggak alami. Kontak lens ya, kan syuting gitu berapa kontak. Nah sekarang kalian pakai kan? Iya. Kan seakan muka lolo. Fashion tegaya tuh. Itu dulu. Yang lucu-lucunya juga Yang lucunya satu, mau tidak mau disaingi, harus lebih cantik daripada kami pokoknya. Yang kedua, saya tetap selalu ketawa terus karena apa? Dia berpetawa-tawa nakal. Pemicu ya. Iya, pokoknya kalau dia jadi lawan main kita, tak ya metawa. Itu tantangan mungkin. Saya saja ini baru berhadapan. Datang. Baru biasa saja skenario edan aku susite tak kalau kamu tambah jadi kaget. Iya, tambah iya. Kadang dia dia ditambahin. Daya kreasinya tinggi loh. Iya. Dan kadang dia memunculkan kata-kata yang lucu, yang kayak tabu gitu. Apalagi yang bahasa duri. Nggak terlalu tabu sih. Jadi proses itu memang banyak suka dukanya banyak. Hal yang paling banyak dan tanda mungkin kutip pemirsa yang lagi nonton itu nggak sampai kepikiran segitunya kami di sini ya. Mungkin kalian berpikir cuma yang kalian pikirkan, tapi tanpa melihat
apa yang kami rasakan dan apa yang kami perbuat di lokasi syuting. Kami berangkatnya pagi, pulangnya sore. Kami berangkatnya siang, pulangnya malam. Kadang hujan itu. Untuk sebuah karya ya. Untuk sebuah dan karya. kadang memang kami partneran, berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Apalagi kemarin waktu PLN-nya lagi bermasalah waktu kemarau kan selalu mati lampu. Itu paling berat sekali. Iya, karena paling mengganggu begitu. iya, karena kan pencahayaan sama sekali nggak ada gitu. Iya. Dan kami pun syuting pertama masih pakai handphone. Oh iya. Itu pakai handphone. Dan Kan- sekarang sudah diupdate begitu. Iya, kan kadang orang bilang mungkin kita pakai kamera bagus, padahal kita pakai handphone loh. Belum ada kamera. Tapi gambarnya berkualitas malah dibanding kamera. Iya tahu kan, jujur kan kah? Tapi enggak apa-apa kan, yang penting temanya dapat, lucunya Iya, dapat, iya. terserah mau dipakai kamera apa. Iya. Yang penting itu nuansa kelucuannya dapat, dan yang saya lihat di videonya teman-teman Terajana itu memang sangat lucu. Bahkan ini saya bocorkan satu. Saya kan dulu enggak kenal ini Terajana apa. Iya. Saya nongkrong di rumah itu di secret. Ada teman saya namanya Awal, mudah-mudahan yang nonton Awal tuh. Tiba-tiba datang di tongkrongan. Belum, lucu tuh temanya apa dari apa aja lucu ku kita yang memang relate sama kehidupan sehari-hari yang ada di mereka. Aku bilang, apa Ratu kah? Nopo inderet di sangat Terajana official, tapi kira aku tandai ke kamu jawab tuh. Iya. Kira aku tandai. Baru saya kan orangnya agak agak cuek kalau dikasih anu-anu begitu. Pas baru tahu tidak ini temanku yang dibilang Awal. Dia orangnya jarang ketawa. Maksudnya dia orangnya serius. Dia itu tipikal orang yang ketika menyukai sesuatu berarti memang betul-betul apa bagus itu. Karena dia jarang menyampaikan sesuatu bilang Iya. Dia jarang mengapresiasi, dan ketika dia betul-betul mengapresiasi berarti ada nilai-nilai di situ. Untuk Awal yang menonton Iya, ini. Awal, Terima kasih ya. Terima kasih. Pertama perkenalkan itu Terajana. Pas ku tanya sama kayak di Rantai Limbong kemarin kan, Iya. bilang ada juga channelku Kano tuh. Aku bilang Terajana, perasaan pernah aku dengar ini, tapi ndak mau bilang-bilang tuh. Dia bilang, ini yang bilang temanku tuh. Temanku itu cool sekali, jarang ketawa. Tiba-tiba datang di tongkrongan. Ini lucu sekali. Mana apa pamit tawa-tawa nak. Sampai heran-heran nak. Karena mungkin candaan kalian di video yang memang relate, memang berhubungan sama kejadian yang ada di kampung kita. Tepuk tangan dulu untuk Terajana official. Menurutku kalian jenius. Itu kalian jenius. Yang pertanyaan selanjutnya, ini kan kalian sebagai aktor memerankan beberapa peran ya, karakter yang tentunya tidak sesuai atau tidak seperti itu aslinya di kehidupan nyata kalian. Kan kalian anda semua ini punya kesibukan kan, pasti punya dampak. Kira-kira dampaknya seperti apa? Misalnya saya dikenal sebagai Kano yang begini, tiba-tiba perankan perankan penjahat begitu, pasti kan akan mempengaruhi Kak. Nah di Terajana begitu juga enggak? Iya, berpengaruh. Contoh kasusnya seperti apa? Kadang saya dulu ya. Kadang kalau aku lagi keluar ke pasar, orang udah nggak panggil namaku, udah nggak panggil Utli, mereka udah Aji. Kadang aku nggak noleh karena kan Aji banyak. Nanti mereka bilang Aji Saripah. Aku baru noleh. Kadang bahkan pernah satu kali aku diajak foto karena katanya foto dulu kayak gitu. Kalau dibilang kehidupan di rumah ya biasa aja, cuman kan waktu untuk syuting terbagi lagi begitu. Kalau Kakak Monik, apa yang berdampak sekali sama kita ini? Yang berdampak sekali, Mami. Kadang saya nggak dipanggil Monik lagi, tapi teriak-teriak, Mami di rumah bahkan ponakan-ponakan saya, adik-adik saya, semua panggil Mami. Dan itu berdampak karena peran. Karena peran. Saya pun panggil dia Mami. Saya juga kayaknya nih harus panggil Mami. Iya Mami. Mami Rente. Kalau kami Mi sama juga. Kalau ada pasienku datang, kasih salon tuh. Kalau nggak bilang halo Tilika.
memang sudah melekat. Pengen pasang lampu. Padahal kami ini juga seorang koreografer loh. Iya, dia seorang koreografer. Kita kemarin ada event sama-sama Kak Di. Iya. Aku juara 2. Kami ini memang multi talent. Iya. Iya. Kira-kira ini sebelum kita tutup sesi ini, apa harapannya teman-teman ke depan terkait berkreasi? Kamu nih dulu mungkin. Apa harapan tak ke depan ini? Harapan saya mungkin lebih dikembangkan lagi dan lebih konsisten. Misalnya kita on time jam 1 siang. Sadingnya. Harus betul-betul kedisiplinan ya, kedisiplinan. Itu aja sih, dan Sadingnya. mudah-mudahan di masyarakat menerima kami. Iya. Insyaallah. Amin. Iya. Kita berdoa sama di sini, mudah-mudahan pikiran masyarakat yang beku dan kaku itu terbuka dan mencair. Terbuka, iya. Bahkan kalau misalkan ada masyarakat yang mau ada ide dan mereka kasih ke kami, kami mainkan. Rekomendasi ide ya. Iya. Mending itu cara mensupport. Ya kayak kemarin itu Tilika rekomendasi yang orang bilang. Iya. Tuliki, Tuliki. Kita terima. Selagi itu positif. Kalau Kak Utli harapannya apa Kak? Harapan saya itu kreasi kami ini diterima sama masyarakat, bahwa ini sekedar lelucon aja begitu, tapi di samping itu kami memang juga mengejar mimpi kami ya. Karena kita masing-masing ada mimpi, ada ada cita-cita begitu. Kalau kami Mi sama mewakili nih semua. Jadi untuk siapapun itu yang sering nyinyir orang-orang berkreasi, alangkah baiknya Anda kenal dulu orang-orang yang berkreasi itu seperti apa. Karena sudut pandang seorang seniman itu sangat jauh beda dengan sudut pandang latar belakang Anda di luar sana yang notabene-nya sibuk ini sibuk itu sangat beda. Betul. Dan itu secara internasional itu seniman itu diterima dan itu terapanya di atas ketika kita berbicara pikiran loh. Ini menurut pengetahuan saya. Jadi jangan kita pernah anggap enteng orang yang sedang berkreasi. Mereka memerankan lelucon atau karakter-karakter yang tolo tanda kutip. Kita menjudge mereka tolo. Tidak. Iya, tidak. Tahu enggak itu pelawak senior Indonesia almarhum Dono? Dia itu dokter. Dan ketika kita lihat perannya di film, kita menjudge bahwa dia itu betul-betul bango-bango kan, tapi nyatanya beliau itu dokter. Kita selalu support orang-orang seperti itu. Nah, daripada teman-teman siapapun itu yang sering mengkritik tidak jelas, mending pantau channelnya. Apa nama channelnya? Terajana Real Official. Terajana Real Official. Zaman now asyik. Mending masuk ke situ, tulis di komentar, sarankan ide. Iya, itu begitu. lebih keren lagi. Karena kadang netizen itu ya, orang-orang di luar sana pikir seniman itu orang yang pintar nyanyi, orang yang pintar nari. Itu yang mereka nggak anggap seniman. Iya, seniman. Yang seperti ini juga namanya seniman. Cuman kan kita nggak tulis dengan media yang lain, dengan media yang lainnya, dengan gaya yang lain. Media yang lain begitu. Jadi begitu teman-teman ya. Siapapun itu silakan dewasalah, bijaksanalah melihat kepribadian seseorang. Jangan menjudge karena itu tidak relevan dengan pikiran kalian. Ya bisa saja pikiran kalian yang kacau atau malah hang sampai Anda berani menjudge baik buruk benar salah sesuatu. Padahal notes. Oke, jadi teman-teman, kita di sini di studio juga penasaran bagaimana kalau teman-teman Terajana Official memainkan perannya masing-masing. Oke, jadi siap? Siap. Terserah mau peran apa. Mami mau. Oke, Mami sama Risa Ripa. Oh, Mami. Oh, maaf. Oke, saya jadi sutradaranya ya. Iya. Kamera rolling. Action. Wih, denungi boleh Mami. Lata tadi Mami denungi. Iya, pisang Mami. Titilika. Bira daripada embasin damu.
Pura-pura orang komataru. Kini memang. Dan gimana? Gimana tapi nani itu tuh Aji. Aja macam bersilat lidah. Ya, mira kusang. Pura-pura orang mataru. Iya, si bangnya tuh. Selera tinggi. Anggi kak kita tuh kabang. Amang kan yang duit 2 juta. Mengapa yang pejo duitku? Aji Saripa, anggi di kokobang sudah keburu tuh masih lagi ditagih mah. Sini kita aman. Di sana doi, ini na kenal apa ke doi. Kat. Keren. Thank you, selamat datang di studio kami. Selamat datang. Jadi ini berakhir di episode kedua Tatap Wicara. Terima kasih telah menyaksikan. Boleh Anda komen di bawah komentar. Tapi kalau ada yang komen nanti kok mami suaranya agak ngebas. Ini bukan saya yang bicara tapi kodam saya. Mami itu ada kodamnya. Jadi hati-hati dong. Jangan macam-macam, ada kodamnya. Ya. Jadi penutup silakan. Kalau video ini lewat di beranda kalian dimanapun, di Facebook, di TikTok, di Instagram, kita selalu arahkan ke YouTube. Di sana subscribe, like, and bacotin, terserah. Rekomendasikan siapa narasumber selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau Anda sekarang yang sedang duduk, sedang berdiri, sedang melamun, sedang rebahan, buka YouTube, cari Terajana Real Official, subscribe, comment and share, dan juga Tatap Wicara, ketik di situ subscribe, apakah subscribe, like, bacotin dan terserah. Oke. Share juga ya. Share. Dadah. Tatap Wicara.